Kenapa harus Saka? Biasanya Saka menghabiskan malam di ruang kerjanya tapi sekarang berhubung Yura ada di sana sehingga kini dia mengerjakan seluruh prenya di kamar. Sedangkan Ranti sudah lebih dahulu berbaring di ranjang, seraya memainkan ponselnya. Sesekali dia menatap Saka yang sedang serius di meja kerjanya. "Kenapa liatin saya terus-menerus seperti itu?" tanya Saka, tanpa mengubah posisi duduknya. Dengan sudut matanya dia bisa menangkap apa saja yang dilakukan sang istri di ranjang. "Gak kenapa-kenapa, Mas. Aku merasa belum percaya saja kalau saat ini sudah berstatus sebagai istrimu." Menarik kedua sudut bibirnya. "Ya, padahal selama ini kita saling dekat, tapi tak saling bicara tapi, sekalinya dapat banyak bicara malah menjadi suami istri. Itulah yang namanya jodoh kita tidak tahu akan berlabuh di mana." Sahut saja, sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Dia menertawakan diri sendiri, pandai berkata tegas tapi tidak dalam urusan hatinya sendiri. Dia mengatakan inilah namanya jodoh. Apakah itu artinya dia mengakui Ranti adalah jodohnya? Lalu bagaimana dengan gadis yang saat ini masih bertahan di hatinya? Dia melakukan semua ini hanya karena Ranti mirip dengan gadis itu. Tidak lebih. "Tidurlah lebih dahulu, besok kamu kuliah pagi, kan? Kamu sendiri gimana, Mas?" "Nanti saya menyusul. Masih ada beberapa laporan yang harus saya selesaikan. Besok ada rapat pagi-pagi sekali, jadi tidak akan mungkin bagi saya menyelesaikan seluruh bahan yang akan dikembangkan selama rapat. Lebih baik kurang istirahat daripada harus terburu-buru, saya paling tidak suka bekerja didesak dengan waktu." Ranti menganggukkan kepalanya langsung saja berbaring, tak memutuskan tatapannya dari punggung Saka. Dia tersenyum, entah kenapa dirinya merasa nyaman bersama pria itu. Entah perasaan apa yang kini menyelimutinya Ranti tidak tahu. Perlahan Ranti terpejam, hanyut dalam dunia mimpi dan mengabaikan seluruh pesan yang masuk di ponselnya. Selain lelah dia juga kurang istirahat belakangan ini karena selalu memiliki aktivitas di tengah malam. Maka dari itu saat Saka menyelesaikan pekerjaannya pria itu sedikit menggeliat dan sudah siap menyusui Ranti keranjang. Namun tatapannya tertuju pada ponsel Ranti yang ada di bantal. Dia mengambil ponsel tersebut dan ternyata benda pipih persegi panjang itu tidak dikunci sama sekali sehingga dia bisa leluasa memeriksa satu persatu apapun yang ada di sana termasuk membaca pesan masuk dari Ala, grup kampus, teman-temannya yang lain dan termasuk Fabian. Saka tersenyum kecut membaca chatting yang dikirim Fabian. "Ada yang mengatakan kepadaku bahwasanya kamu itu adalah simpanannya majikanmu. Aku tidak pernah sekalipun menyangka kamu bisa menjadi gadis seliar itu. Selama ini kamu bersikap baik, tapi ternyata itu semua tidak bisa menjamin bahwasanya kamu itu adalah wanita baik-baik pula. Berlagak sok suci dan polos ternyata permainanmu tinggi juga." Ranti membalas. "Apa maksudmu? Kenapa seenaknya saja menuduhku sebagai simpanan? Apakah kamu memiliki bukti?" "Tidak perlu bukti sama sekali tapi tingkah lakumu sudah menunjukkan itu semua. Aku rasa kamu tidak akan mungkin bisa masuk universitas tanpa bantuan dari orang lain, tepatnya tanpa menjual tubuhmu kepada majikanmu sendiri. Karena ku tahu beasiswa yang kamu ajukan itu gagal, bukan? Kalau seandainya benar aku menjadi simpanan Tuan Saka, memangnya kenapa? Kenapa kamu harus keberatan dengan itu semua?" "Bukan keberatan. Hanya saja aku merasa selama ini telah ditipu karena kepolosanmu. Sikapmu yang seolah-olah baik ternyata mengandung begitu banyak arti yang tidak enak, miris sekali caramu. Begitukah?" "Benar sekali, aku menyesal pernah mengenalmu. Andai saja waktu bisa diputar, bisa dipastikan aku tidak akan pernah memberikan apa yang aku miliki untukmu." "Memangnya apa yang telah kau berikan kepadaku? Seingatku aku tidak pernah meminta apapun darimu." "Ada, sangat banyak. Kamu lupa waktu gaji ibumu dipotong oleh majikanmu. Ala menyerahkan uang kepadamu bukan, untuk membayar SPP, melunasi beberapa pembayaran lainnya dan Ala mengatakan itu darinya. Asal kamu tahu itu dariku dan kamu ingat waktu study tour, Ella menyerahkan uang pula kepadamu. Itu bukan hanya dari Allah melainkan dariku, jangan lupakan bantuan kecil yang aku berikan selama ini. Jadi sekarang kau mengungkit tentang uang yang telah kau berikan kepada istriku?" tanya Saka dalam hati,
Tangannya mulai bergerak mengetikkan rangkaian-rangkaian kata yang akan membalas seluruh perkataan Fabian. Sungguh memalukan meminta kembali apa yang telah pria itu serahkan kepada Ranti. Memangnya Saka tinggal diam? Tentu saja tidak. Dia akan membalas perkataan-perkataan buruk Fabian kepada Ranti. Memangnya kenapa kalau Ranti menjadi simpanannya, sedangkan selama ini Yura tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan tidak ada seorang pun yang berhak menilai bagaimana kehidupan mereka karena hanya dirinya dan Ranti yang mengetahui semuanya. Saka juga akan mencari tahu siapa gerangan orang yang lancang mengobrak-abrik rumah tangganya sampai-sampai membuat istrinya dituduh sebagai seorang selingkuhan. Silakan total berapa hutangku kepadamu? Saka mengetuk-ngetukkan jarinya di kepala ranjang menunggu Fabian membalas pesan darinya. Entahlah aku lupa, saking banyaknya hutangmu padaku memangnya kenapa kau ingin membayarnya? Ah, tentu saja kau ingin membayarnya karena sekarang kau memiliki banyak uang, suamimu seorang pengusaha kaya raya jangankan hutang, mobil pun bisa kau beli bukan? Perhiasan bertata berlian apalagi, karena memang itu yang selama ini kau incar darinya. Saka berdecak. Banyak sekali komentar yang diberikan oleh Fabian tapi tidak ada yang berbobot sama sekali. Padahal tadi dia hanya ingin bertanya secara tidak poin berapa gerangan uang yang selama ini dipakai Ranti. Tepatnya yang diserahkannya kepada Ranti karena dari chatting yang ada sang istri tidak pernah sekalipun meminta uang kepada Fabian. Bahkan ada yang dititipkan melalui Ella otomatis semua itu keinginan Fabian tanpa ada paksaan sama sekali. Jangan pernah menjawab pertanyaan di luar konteks, cepat katakan berapa totalnya, atau kirimkan saja nomor rekeningmu biar aku transfer. Geram sendiri rasanya Saka mengetikkan pesan-pesan tersebut dan mengirimkannya kepada Fabian. Senyuman tipis tersungging di bibirnya. Terkadang kira saja sendiri. Bukankah kau selama ini yang menerimanya secara langsung? Otomatis kau sudah mengetahui berapa totalnya. Aku akan menghitungnya jadi segera kirimkan nomor rekening sebelum aku anggap hangus atau aku akan mengambil secara tunai dengan menyerahkanmu secara langsung kepadamu di kampus esok. Di seberang sana Fabian berpikir, menguji apakah Rantu sanggup membayarnya atau tidak. Jika sanggup otomatis selama ini perakiraan buruknya benar adanya Ranti hanya memanfaatkan tubuhnya untuk mengeruk kekayaan Saka sehingga dia mengirimkan nomor rekeningnya. Dia menunggu sejenak berapa angka yang akan dikirimkan Ranti untuknya. Saka mengusap dagunya berpikir berapa kira-kira angka yang akan dikirimkan untuk Fabian. Berapa kira-kira uang pria itu yang telah dihabiskan sang istri. Dia juga mencari tahu di internet berapa SPP dan keperluan lainnya yang didapat dari website sekolah Ranti yang lama. Pusing sendiri menerka-nerka dan menghitung membuat Saka langsung saja mengetikkan angka 50 juta di M-Bankingnya dan mengirimkan ke rekening Fabian. Dia mengirimkan resi itu ke ponsel Ranti baru meneruskannya ke rekening Fabian. Aku pusing memikirkan berapa total hutangku kepadamu jadi suamiku langsung saja mengirimkannya untukmu terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Saka memblokir nomor ponsel Fabian. Menghapus chatting yang dianggapnya tak lagi penting diketahui oleh Ranti, barulah dia meletakkan kembali ponsel istrinya itu tepat di mana tadi dia mengambilnya. Sekarang dia bisa tidur dengan nyenyak. Fabian telah diblokir dari kehidupan Ranti, tentu saja nantinya Ranti tidak pernah mengetahui itu semua karena dirinya lah yang melakukannya. Tinggal Allah, Saka tidak bisa menuduh Allah yang menjadi penyebab itu semua karena gadis itu melihat dan menyaksikan sendiri pernikahan mereka. Memang kemungkinan dialah yang menyampaikan itu kepada Fabian tapi Saka tidak memiliki bukti untuk mengarahkan senjata kepada gadis itu. Fabian tersentak menerima begitu banyak uang dari Saka. Dia juga bisa melihat siapa nama pengirim dari mutasi rekeningnya sendiri. Suami? Dadanya terasa bergemuruh hebat, ternyata memang benar dugaannya Ranti mau mendekati Saka karena mengharapkan kekayaan pria itu. Buktinya saja Ranti yang tadinya tidak ingin kuliah tiba-tiba saja masuk. Dan kini dengan mudahnya wanita itu mengirimkan uang dengan nominal yang sangat besar jangankan uang 50 juta terkadang untuk membayar mie ayam langganan mereka saja Ranti selalu nebeng kepada Ella karena memang dirinya dan Ella yang sering mengajak tapi Ranti selalu berhemat agar tidak terlalu menyusahkan sang ibu. Namun semenjak sang ibu meninggal dunia kehidupan Ranti justru membaik.
Fabian juga ingat Saka sering datang ke kampus untuk menjemput atau mengantarkan Ranti. Ternyata pria itu memiliki hubungan pernikahan dengannya, pantas saja semua kebutuhan Ranti dipenuhi dengan baik. Paginya Ranti berusaha keras membuka mata. Meraba, mencari di mana kini keberadaan ponselnya. Matanya menyipit, mengintip apakah semalam Fabian membalas pesannya atau tidak, tapi tak ada. Meletakkan ponselnya di kepala ranjang, Ranti beringsut duduk, mengedarkan pandangannya ke sekeliling tapi tidak menemukan keberadaan Saka. Di mana kira-kira suaminya itu berada? Pikirnya dalam hati. "Kamu sudah bangun?" sapa Saka. Pria itu baru saja keluar dari kamar mandi dan tubuh kekarnya hanya dililit handuk saja. Di tangannya ada handuk kecil lainnya yang sedang digunakan untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Ranti menganggukkan kepala. Ini adalah pemandangan indah kesekian kalinya yang dilihat di pagi hari. Siapa sangka Saka yang selama ini dilihatnya mengenakan pakaian serba formal, ternyata di balik itu semua ada tubuh kekar berotot dambaan banyak wanita. "Bersiaplah, saya akan mengantarkanmu ke kampus." "Apa nggak terlalu pagi kamu pergi ke kantor, Mas? Aku bisa naik ojek online saja seperti biasanya biar. Atau sekalian saya belikan kamu mobil saja atau sepeda motor." Ranti menggeleng cepat. "Nggak, Mas, kita berangkat bareng aja." Putusnya cepat. Melompat turun dari ranjang. Daripada dibelikan sepeda motor atau mobil, lebih baik dia diantarkan ke kampus, karena tujuan pernikahan itu bukan untuk menguras harta Saka tapi mengeluarkan Yura dari rumah tersebut. Tinggal satu kamar, tentu saja Ranti dan Saka turun beriringan. Mereka berdua sama-sama selesai dan ini kali pertamanya kebutuhan Saka terpenuhi dengan baik. Dia tidak perlu lagi pusing mencari pakaiannya, karena sebelum mandi tadi Ranti telah mencarikannya terlebih dahulu. Dia juga tidak perlu memasang dasi sendiri, karena ada Ranti yang akan menyimpulkan untuknya, bahkan istrinya itu pula yang memberi pewarna hitam di sepatunya agar mengkilap ketika dipakai bekerja. Sedangkan selama ini Saka mengurus semuanya sendiri. Tidak ada sedikit pun ada niat Yura untuk membantu, bahkan ketika dia siap berangkat ke kantor Yura masih tidur. Terkadang istrinya itu baru terbangun ketika dia sarapan di bawah. "Mas, aku nebeng ke mall ya, ban mobilku bocor jadi. Panggil montir saja, aku buru-buru. Jam segini buru-buru." Kedua alis Yura terangkat. Rasanya sepagari yang sedang dimakan tak enak sama sekali gara-gara Saka yang selalu saja menolak keinginannya, tapi giliran Ranti, kemanapun wanita itu akan pergi Saka pasti siap mengantarkan. "Aku ada rapat, kalau seandainya memang mau nebeng cepatlah berkemas, aku tunggu di mobil." Yura mengatupkan mulutnya rapat-rapat, bagaimana mungkin dia bisa segera menyusul Saka ke mobil sedangkan dirinya saja belum mandi. Hanya sekedar gosok gigi dan membasuh muka saja, setelah itu langsung sarapan karena perutnya benar-benar lapar. Semalam dia merajuk dan hanya memesan makanan via online, tapi tidak sesuai pula dengan lidahnya. "Ya, sudah kalau gitu aku naik taksi online saja," keluh Yura sebelum melanjutkan sarapannya. Sedangkan Saka memberikan kode kepada Ranti untuk segera beranjak pergi karena mereka berdua sama-sama sudah menghabiskan sarapan. "Oh, ya, Bi." Ranti berbalik. Nyaris saja dia lupa menyampaikan bahwa hari ini sang kakak akan datang. Belum pernah sekalipun bertemu dengan Indri, tentu saja Ranti takut Bibi tidak tahu siapa gerangan yang datang berkunjung ke rumah tersebut. "Iya, Nyonya," sahut Bibi meninggalkan terlebih dahulu pekerjaannya di wastafel. Bergegas menghampiri Ranti. Meskipun Ranti datang mendekatinya, tetap saja keberadaan Saka di antara mereka membuat Bibi harus ekstra berhati-hati dalam bersikap dan harus mengutamakan segala kepentingan Ranti di atas segala-galanya. "Gini Bi, nanti siang akan ada seorang gadis yang datang kemari, usianya sekitar 4 tahun di atasku. Dia itu Indri kakakku dan akan menginap di sini selama 1 minggu, aku titip dia ya Bi." "Baik, Nyonya." Bibi menganggukkan kepalanya menerima pesan yang dititipkan Ranti kepadanya. Wanita itu mengangguk pula dan berpamitan pergi. Yura yang mendengar Indri akan segera datang tersenyum tipis. Dia akan membatalkan janji temu dengan teman-temannya di mall dan akan mengurus Indri terlebih dahulu.
Sepertinya sangat menarik memberitahu kepada gadis itu bahwasanya sang adik sudah menikah. Sedangkan posisi Ranti adalah adiknya, otomatis sangat menyakitkan dan mengecewakan jika dilangkahi tanpa pemberitahuan pula. Yura tampak gelisah mondar-mandir di ruang tamu menunggu seseorang muncul dari ambang pintu utama. Sudah hampir pukul 11 siang tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Indri. Kapan gerangan gadis itu akan pulang? Pikirnya dalam hati. Jari jemarinya saling meremas satu sama lain, sungguh tak sabar rasanya memberikan Indri kejutan. Yura yakin gadis itu tidak mengetahui bahwasanya Ranti sudah menikah dengan Saka. Itu dia. Yura menjentikkan jarinya. Duduk di sofa dengan menumpuk kakinya, dagunya terangkat. Terlihat begitu angkuh menyambut kedatangan seorang gadis yang membawa koper. Indri, kemarilah. Panggil Yura melambaikan tangan, dia menunjuk sofa kosong yang ada di hadapannya. Indri mengangguk menghampiri Yura dan meletakkan kopernya tak jauh dari sofa. Dia duduk manis di hadapan Yura menyimak dan menunggu apa gerangan yang akan wanita itu sampaikan kepadanya. Tadi pagi saya dengar Ranti berpesan kepada Bibi untuk menyambut kedatanganmu di sini. Dan katanya lagi kamu akan menginap di sini selama 1 minggu, benar demikian? Alisnya terangkat. Benar, Nyonya. Kalau begitu kamu harus siap-siap melihat pemandangan yang sangat mengejutkan di rumah ini. Alis Indri bertaut mendengar perkataan Yura. Maksudnya pemandangan seperti apa? Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mencari pemandangan yang dimaksud Yura. Tidak ada yang berbeda dari rumah mewah tersebut. Masih sama seperti terakhir kali dia meninggalkan. Bedanya tidak ada lagi sang ibu yang menyambut kepulangannya. Kamu itu kakaknya Ranti, kan bisa-bisanya tidak tahu bahwasanya adikmu itu sudah menikah dengan seorang pria? Menikah? Ranti menikah? Indri tertawa sumbang. Nyonya kalau mau mengada-ngada gak usah terlalu buruk seperti ini. Dengan entengnya Nyonya mengatakan kalau adik saya itu menikah dengan seorang pria? Mana mungkinlah dia mengambil keputusan sebesar itu tanpa memberitahu saya. Terlebih lagi pantang baginya melangkahi karena saya adalah kakak perempuannya. Sayangnya itu tidak berlaku bagi adikmu. Dia tahu kehidupan di sini sangat susah dan tidak mungkin baginya untuk kuliah di universitas ternama, tempat di mana kini adikmu menimba ilmu. Yura berdiri meraih pergelangan tangan Indri, menyeret gadis itu menuju kamar yang kini ditempati Bibi. Coba kamu periksa kamar ini. Jika kamu bisa menemukan barang-barang adikmu, itu artinya saya berbohong dan mengada-ngada. Indri terdiam. Mulutnya terkatup rapat melihat suasana kamar Ranti yang memang sangat berbeda dari biasanya. Di sana tidak ada buku-buku, di meja tidak ada lagi tas sekolah yang bergelantungan, semua hilang entah kemana. Tidak bisa percaya perkataan Nyonya hanya karena barang-barang ini saya. Terserah apa katamu yang jelas, sebelum Ranti mengarang bebas nantinya lebih baik saya sampaikan langsung kepadamu agar tidak ada kekeliruan di antara kita. Ranti itu telah menikah dengan Saka. Tuan Saka! Indri menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. Di antara banyak pria yang bisa diduga menjadi suaminya Ranti, kenapa harus Saka orangnya? Yura menganggukkan kepalanya. Ya, Ranti menjual tubuhnya kepada suami saya agar bisa hidup mewah, kuliah di universitas itu dan tidak perlu merepotkanmu di Bandung sana. Kalau boleh memberi saran, lebih baik bawa adikmu pergi dari rumah ini daripada saya balas dendam kepadanya karena telah merampas Saka dari saya. Tekannya sebelum beranjak pergi. Rasa untuk Saka. Tadinya Ranti ingin mengomel kepada Indri karena sedari tadi kakaknya itu tidak pernah berhenti menghubungi. Melakukan panggilan masuk maupun mengirimkan begitu banyak pesan yang isinya hanya itu-itu saja. Han, ke kantin yuk. Ajak Ella seraya berusaha meraih pergelangan tangan Ranti. Seolah tidak ada sedikit pun permasalahan di antara mereka, begitulah sikap Ella kepadanya. Duluan saja, aku mau mengangkat panggilan dari Kak Indri dulu. Memperlihatkan ponselnya yang tidak pernah berhenti bergetar. Menepi terlebih dahulu mencari tempat agar bisa nyaman menerima panggilan masuk dari sang kakak.
Kini Ranti duduk di sebuah bangku yang terbuat dari coran beton. Dia duduk di sana sendirian menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Sebelum geser layar, Ranti menebak terlebih dahulu apa gerangan yang terjadi. Kenapa Indri melakukan spam tapi tidak menyampaikan apapun kepadanya. Astaga, apakah Yura masih di rumah? Gumam Ranti menggigit bibir bawahnya. Tadi pagi-pagi sekali sang kakak menginginkan pesan bahwasanya dia sudah dalam perjalanan menuju Jakarta, otomatis tak butuh waktu lama bagi gadis itu sampai di sana. Sebelum menerima panggilan dari Indri, Ranti menghubungi Saka terlebih dahulu. Kenapa, Wan? Sapa Saka. Ranti menghela nafas lega. Dalam pikirannya Saka susah dihubungi karena masih jam kantor, namun dia merasa sedikit tenang karena Saka langsung merespon panggilan masuk darinya. Tuan, Mas begini. Ranti mengusap tengkuknya. Begini Mas, kakakku kan datang dan sepertinya saat ini dia sudah ada di rumah karena dari tadi dia berusaha menghubungiku tanpa henti, dan semuanya saya serahkan kepadamu. Apakah ingin memberitahu Indri atau tidak? Kalau seandainya tidak ya, sudah rahasiakan saja dan saya yang akan menghubungi Bibi untuk mencari cara agar bisa memindahkan barang-barangmu ke kamar tamu yang satunya lagi. Tapi, kalau kamu ingin memberitahu Indri tak apa. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu semua karena seperti apapun kita menyembunyikan ini, pastilah Indri akan mengetahuinya juga. Terang Saka. Baiklah Mas, kalau begitu aku akan memberitahu Indri masalah ini dan selesaikan terlebih dahulu kelasmu baru pulang. Katakan kepada Indri semuanya akan kamu jelaskan saat sampai di rumah. Hal seperti ini tidak bisa disampaikan melalui panggilan telepon, apalagi pesan singkat semata. Baiklah kalau gitu, Mas. Aku terima panggilan dari Indri dulu. Pamitnya sebelum mengakhiri panggilan masuk tersambung dengan sang suami. Ranti bersiap menghadapi Indri meskipun belum pasti sang kakak mempertanyakan tentang pernikahannya dan Saka. Kamu kemana aja sih dari tadi dihubungi, tapi tak diangkat-angkat? Kamu sengaja menghindar ya, dari aku? Desak Indri tak sabar karena sedari tadi sudah lelah, sampai bosan menghubungi Ranti, tapi sayangnya tidak ada niat dari adiknya itu untuk menerima panggilan atau sekedar membalas pesan masuk darinya. Aku tadi di kelas, Kak. Memangnya kenapa? Apakah kakak sudah sampai? Tanyanya sedikit berbasa-basi sambil mencari tahu apa tujuan Indri menghubunginya seperti tadi. Masih lamakah kamu di sana? Masih ada satu kelas lagi, memangnya kenapa? Kakak sudah di rumah? Sudah dari setengah jam yang lalu. Kalau begitu aku tunggu kamu di rumah saja. Kalau dibicarakan di sini rasanya tidak enak dan jujur saja aku masih belum percaya apa yang disampaikan Yura kepadaku. Aku berharap ini hanyalah sebuah akal-akalannya saja karena jujur saja, Wan. Aku sangat kecewa jika memang itu benar terjadi. Bisa-bisanya kamu mengambil keputusan tanpa melibatkanku karena pernikahan itu bukan main-main dan itu untuk seumur hidup. Ranti menelan kuat air ludahnya. Tak berani menyauti perkataan Indri lagi, dia langsung mengakhiri panggilan yang terhubung dengan sang kakak. Ranti akan memikirkan lagi apakah akan memberitahu Indri atau tidak, mengingat Indri tidak pernah dilibatkan dalam pernikahannya dan Saka. Karena memang pernikahan itu terjadi begitu saja secara mendadak demi sang ibu agar tenang meninggalkannya di sini bersama Saka. Apa yang harus aku lakukan? Ranti menimang ponselnya. Apakah dia harus memberitahu kepada Saka lagi bahwasanya dia tidak akan memberitahu tentang pernikahannya kepada Indri? Atau dia jujur saja dengan segala resiko yang belum diketahui, seperti apa besarnya amarah yang diperlihatkan Indri nanti kepadanya? Wan, aku nungguin kamu dari tadi tapi kok nggak datang-datang? Ala menghampiri Ranti. Sedari tadi dia menunggu sahabatnya itu di kantin tapi tak kunjung menampakkan batang hidung. Alhasil dia menyusul Ranti di kelas, tapi temannya itu tak ada pula di sana. Ternyata Ranti duduk menyendiri di ujung lapangan. El, aku titip absen ya. Kakakku datang, aku harus menyambutnya. Menepuk pundak Ella, Ranti bergegas beranjak kembali ke kelas untuk mengambil tas. Meskipun tadi Saka mengatakan dirinya harus menyelesaikan kelas terlebih dahulu, tapi permasalahan ini membuatnya tidak tenang dalam belajar. Percuma saja dia duduk di kelas, tapi pikirannya melayang entah kemana. Wan,
Kok buru-buru kakakmu bisa menunggu, kan? Panggil Ella berusaha menyusul langkah Ranti. Ranti menggelengkan kepalanya. Ada sedikit masalah yang terjadi antara aku dan kakak kalau seandainya nanti ada tugas atau catatan pinjami aku, ya. Tenang saja aku nanti yang akan datang ke rumahmu untuk mengambilnya. Melambaikan tangan seraya berlari keluar dari area kampus. Ranti akan mencari ojek pengkolan saja karena tak mungkin lagi baginya memesan ojek online yang akan memakan waktu nantinya. Kenapa lagi temanmu itu? Tanya Fabian. Tadinya dia ingin mengajak Ranti berbicara lagi untuk yang kesekian kalinya, sekaligus dia juga ingin mengembalikan uang yang semalam ditransfer Saka. Dalam pikirannya itu, uang murni diminta Ranti kepada Saka ketika Fabian ingin meminta konfirmasi sayangnya nomor Ranti tak lagi bisa dihubungi. Foto profilnya juga menghilang itu artinya Ranti sedang memblokir nomor ponselnya. Kedua pundak Ala terangkat. Entahlah. Katanya Om Saka memanggilnya ke kantor, padahal masih ada kelas segitu patuhnya Ranti kepada Om Saka. Wajarlah, Saka itu kan ladang uang bagi Ranti. Kalau tidak dituruti otomatis, dia akan dimarahi. Kalau menjadi ani-ani memang seperti itu, harus mendahulukan keperluan om-omnya, kalau tidak bisa dipastikan nanti tidak akan mendapatkan transferan lagi. Mata Ala menyipit. Apa maksudmu? Dari mana kamu mengetahui Ranti bisa mendapatkan transferan dari Om Saka? Semalam dia mentransfer uang 50 juta kepadaku untuk membayar seluruh uang yang selama ini kuberikan kepadanya. Entah atas dasar apa dia melakukan itu. Entah ingin pamer atau ingin mengingatkan bahwasanya dia itu adalah simpanan dari seorang pengusaha kaya. Ala gelagapan, tak percaya apa yang Fabian katakan. Apa yang terjadi dengan Ranti, kenapa dia bisa memiliki uang sebanyak itu? Padahal rumah tangganya dan Saka baru berjalan beberapa minggu. Ella juga tahu bagaimana sifat Ranti pantang baginya memanfaatkan orang lain terutama Saka yang telah berjasa banyak kepadanya dan kedua orang tuanya. Sangat mustahil rasanya Ranti memeras Saka sampai 50 juta hanya demi memanasi Fabian. Kenapa kamu malah diam? Apakah ada yang aneh? Iya, jujur saja rasanya memang aneh. Aku merasa kehilangan Ranti sahabatku tidak pernah sekalipun aku menyangka dia bisa seperti ini. Aku taunya Ranti itu adalah gadis yang baik tidak neko-neko, apalagi menjual diri. Tapi semalam dia mengatakan kepadaku suamiku akan membayarnya untukmu. Itu artinya mereka berdua sudah menikah bukan? Menikah? Ala menutup mulutnya. Membesarkan kedua bola matanya seolah-olah dia terkejut mendengar bahwasanya Ranti dan Saka sudah menikah. Benarkah? Apakah kamu memiliki bukti? Jangan sampai kamu melabuhkan tuduhan seperti ini tanpa dasar apapun. Ingat, kamu bisa menyakiti Tante Yura, sudah cukup rasanya dia disakiti karena Ranti berusaha terus-menerus menggoda suaminya semenjak ibunya tidak ada. Fabian mengangguk memperlihatkan pesan yang dikirimkan Saka semalam untuknya melalui ponsel Ranti. Mata Ella tak berkedip sama sekali melihat mutasi rekening yang tertera di sana. Ya, Tuhan. Andai saja dia mengetahui menggoda Saka bisa mendapatkan uang sebanyak itu, pastilah dirinya yang akan melakukannya agar dia bisa pula memiliki uang sebanyak itu. Dan Ella rasa uang yang dikeluarkan Fabian selama ini untuk Ranti tidak sampai 50 juta, bahkan 10 juta rasanya tak mungkin karena Ranti selalu saja menolak setiap bantuan ataupun pemberian. Gila sih ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Tante Yura mendapati suaminya begitu loyal kepada Ranti. Menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ala bersikap seolah-olah miris melihat sikap dan tingkah laku Ranti. Jadi bagaimana menurutmu? Om Saka itu orang kaya berapapun uang yang diminta Ranti, pastilah bisa dikabulkannya, tapi aku tidak pernah menyangka Ranti bisa senekat ini, padahal tanpa menyerahkan diri saja, Om Saka itu memang sudah berjanji kepada mendiang kedua orang tuanya Ranti untuk menjaganya dan kakaknya, tapi kalau sudah sejauh ini aku rasa, sebentar lagi Tante Yura akan keluar dari rumah. Istri mana yang tidak sakit hati melihat suaminya menikah lagi secara diam-diam pula. Diam-diam menjadi madu untuk majikannya, sendiri oh Tuhan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya Tante Yura. Lirihnya menekan kuat dadanya. Seolah Ala begitu miris melihat tingkah laku Ranti.
seolah dirinya tidak pernah mengetahui atas dasar apa Saka bisa menikahi Ranti, bahkan dirinya ikut andil dalam permasalahan ini demi bisa merebut perhatian Fabian. Demi bisa memisahkan Fabian dari Ranti agar tak ada alasan bagi Ranti untuk tetap mencoba dan berusaha mendapatkan maaf dari Fabian. Sekarang mari kita lupakan Ranti. Mendorong ponsel Fabian agar pria itu kembali menyembunyikan benda pipi itu ke dalam saku celananya. Lebih baik kita masuk itu, dosen sudah datang. Ajaknya menggandeng tangan Fabian. Meskipun rasanya Fabian risih setiap kali Ella ingin memperlihatkan kedekatannya kepada mahasiswa lain, tapi dia tetap bertahan demi bisa memanasi Ranti yang saat ini sudah menjadi istri orang lain. Hampir putus rasanya nafas Ranti karena berlari demi bisa segera sampai di rumah. Tadinya dia naik ojek pengkolan, tapi sayangnya ban sepeda motor yang ditumpangi malah kehilangan angin di tengah jalan. Alhasil Ranti terpaksa berlari mumpung jarak dari lokasi tempat kejadian dan rumah cukup dekat. Tak perlu menyeru dan mempertanyakan di mana kini keberadaan Indri, Ranti bergegas menuju ke kamar tamu yang telah disulap Bibi menjadi tempat yang akan digunakan Indri sebagai tempat tinggal selama menginap di sana. Ranti membuka pintu, nafasnya masih putus-putus. Dia menelan kuat nafasnya seraya menetralkan detak jantung yang tak beraturan. Dia juga menutup pintu kamar menghampiri Indri yang saat ini duduk di salah satu sofa. "Kak!" panggilnya dengan perasaan yang tak menentu. Otaknya masih ragu apakah akan jujur atau menutupi semuanya karena dia sadar kesalahannya sangat besar. "Duduklah." Indri menunjuk salah satu sofa yang ada di hadapannya agar dia bisa leluasa berbicara dan mempertanyakan kepada sang adik apa maksudnya menikah tanpa seizinnya. Melangkahinya pula yang katanya bisa membuatnya kesulitan dalam mendapatkan jodoh di masa depan nanti. Ranti menganggukkan kepalanya. Duduk, siap menjawab seluruh pertanyaan yang akan disampaikan Indri padanya. Dia juga yakin di sela-sela pertanyaan itu nantinya akan ada emosi yang sulit dikendalikan. "Sekarang jujur, ada apa dan mengapa? Kenapa bisa-bisanya kamu itu menikah tanpa memberitahu kepadaku?" Tanyanya dengan tatapan yang begitu datar tak bisa dibaca sama sekali apa maksud dari tatapan Indri itu padanya. "Kak, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Bukannya aku tidak mau memberitahu kalau aku dan Tuan Saka itu menikah, tapi semua terjadi begitu saja. Kakak ingat ketika ibu meninggal dunia, hanya dialah yang menemaniku, dan hari itu terjadi banyak pembicaraan antara aku dan ibu. Aku juga mengatakan kepada ibu bahwasanya aku ingin ikut kakak ke Bandung dan menunda kuliahku. Kak, tapi..." Jari jemari Ranti saling meremas sama lain. Dia menggantung ucapannya entah kenapa meskipun dia sudah menyiapkan seluruh jawaban untuk Indri, semuanya buyar begitu saja. Entah kemana kata demi kata yang telah disusun sedemikian rupa tersebut. "Jadi intinya kamu sudah menikah dengan Tuan Saka? Kamu melangkahiku. Setega itukah kamu kepadaku, Ran?" "Kak, maafkan aku. Bukannya aku bermaksud untuk melangkahimu, tapi aku tidak bisa mengelak semua terjadi begitu saja. Tiba-tiba saja Tuan Saka menyetujui keinginan Allah untuk menikahiku agar aku tidak pergi dari kota ini, itu di luar kendaliku, dan..." Indri menganggukkan kepalanya. "Sekarang aku paham apa yang membuatmu tidak mau ikut denganku ke Bandung. Itu karena kamu sudah menikah dengan Saka, kan? Tak apa, semoga kamu berbahagia dengan pernikahanmu. Tapi tolong beri aku satu alasan lagi agar aku bisa menerima pernikahanmu dan Tuan Saka. Jika kamu tidak bisa memberikan alasan yang baik, maka aku minta padamu besok kita pergi ke Bandung dan tinggalkan kota ini. Tinggalkan Saka dan semuanya. Aku tidak suka kamu menikah dengan pria yang usianya jauh di atasmu. Di antara banyak pria di kota ini, kenapa harus Saka orangnya, Ran?" Ranti menggigit bibir bawahnya. Semakin gugup saja rasanya di sidang seperti ini. "Seperti yang waktu itu pernah ku katakan kepada kakak, tujuanku tetap tinggal di sini demi membalaskan dendam kepada Yura. Aku tidak terima karena ibu selalu saja diperlakukan tidak adil, apalagi sebelum ibu meninggal dunia. Tuan Saka memberikan uang kepada Yura agar membawa ibu ke rumah sakit, tapi nyatanya apa? Dia malah menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Jangankan uang,
Sopir saja tak diizinkan dipakai hari itu untuk membantuku mengantarkan ibu ke rumah sakit, sehingga ibu terlambat ditangani karena aku harus menunggu Allah terlebih dahulu. Tapi kenapa harus pernikahan, Ran? Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan. Aku tahu itu, Kak, tapi sayangnya kata Allah. Allah lagi, Allah lagi. Memangnya dia kakakmu? Aku kakakmu. Seharusnya kamu melibatkan aku dalam mengambil keputusan. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Memangnya kamu mau meninggalkan Saka suatu saat nanti? Ranti kali ini diam. Dia tidak bisa menjawab apakah akan tetap tinggal bersama Saka atau tidak ketika seluruh tujuannya tercapai. Kenapa? Apakah diamu itu menunjukkan bahwasanya kamu tidak akan mampu meninggalkan Saka? Indri tertawa. Apakah kamu sudah menyerahkan seluruh tubuhmu itu kepada Saka? Ranti tertunduk malu. Ingin berbohong tapi rasanya itu semakin tidak adil untuk sang kakak. Cukup satu kali saja dia menyembunyikan sebuah masalah besar dari Indri, jangan lagi ada daftar kebohongan-kebohongan lainnya. Keluar! Lah, Ran. Biarkan aku sendiri. Rasanya aku tidak sanggup melihatmu lagi karena berani-beraninya kamu mengambil keputusan tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Allah, memangnya dia kakakmu? Memangnya dia keluargamu? Kalau seandainya benar demikian ya sudah pergilah kamu dengan dia dan jangan anggap aku lagi sebagai kakakmu. Indri menunjuk pintu kamar agar Ranti segera angkat kaki dari sana. Dia ingin sendiri terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Di dalam pikirannya ada begitu banyak bisikan-bisikan yang berkecamuk. Di hatinya menyesali perbuatan Ranti yang gagal dalam mengambil keputusan. Ini bukan hanya soal melangkahi dirinya, bukan pula soal tentang Ranti yang tidak menghargainya sebagai satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh wanita itu, tapi ini juga tentang perasaan. Berat sebenarnya hati Ranti meninggalkan Indri karena permasalahan di antara mereka belum selesai sama sekali, tapi dia dipaksa untuk beranjak pergi demi meredam amarah sang kakak. Ranti patuh, dia keluar dari kamar dan membiarkan Indri sendirian di sana. Pintu ditutup. Indri pun berdiri, dia beranjak menuju lemari menatap pantulan dirinya di sana. Perasaan aku lebih cantik dibandingkan Ranti. Indri mendekat untuk menyentuh cermin. Tapi kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Tuhan, bukankah hari itu kamu pernah mengatakan bahwa kalau aku ini cantik mengenakan hijab berwarna merah muda? Hari ini aku mengenakannya lagi agar mendapatkan pujian itu lagi darimu, tapi apa yang kudapat? Sebuah fakta yang begitu menyakitkan dan mengejutkan. Jamu telah menikahi adikku, lalu untuk apa pujianmu selama ini untukku? Indri tersenyum masam. Mengejek dirinya sendiri. Selama ini berpikir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Saka karena dia menganggap dirinya hanyalah seorang anak pembantu yang tidak akan mungkin menikah dengan majikannya sendiri. Lalu apa yang terjadi saat ini? Adiknya malah melakukan itu bersama pria yang selama ini mengisi hatinya. Jadi selama ini ibu bohong. Selalu saja lebih mementingkan kepentingan Ranti dibandingkan aku. Tangan Indri mengepal kuat. Ingat perkataan sang ibu padanya saat dia duduk di teras belakang, tak memutuskan pandangannya dari Saka yang sedang berenang. Hari itu Mirah datang. Menyentuh pundak Indri dan membuyarkan lamunannya. Kenapa kamu menatap Tuan Saka seperti itu? Aku kagum kepada dia, Bu. Dia baik dan tampan, tidak pernah membedakan kita dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun aku hanyalah anak seorang asisten rumah tangga dan supir, tapi dia sudah menganggapku sebagai adiknya sendiri. Tapi jangan pernah memiliki pikiran lebih, nak. Kamu dan dia bagaikan pungguk dan rembulan, tahu diri sedikit agar tak kecewa nantinya karena sangat mustahil Tuan Saka menikahimu. Kau bohong, Bu. Gumamnya menghapus kasar air matanya. Katanya mustahil, tapi kenapa sebelum ibu mati malah meminta Tuan Saka menikahi Ranti? Bukannya aku.